Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita di dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang disyarah oleh Syekh Salim ya, dalam kitab Bahjatun Nadzirin, hadis yang ke-10 dari bab yakin dan tawakal, hadis nomor 8 ya. An Anas radhiyallahu anhu ya, dari Anas bin Malik ya, semoga Allah meridhoinya, qala dan menuturkan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yakni barang siapa yang membaca doa, maksudnya yakni idza kharaja min baitihi, artinya ketika keluar dari rumahnya. Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang lain ya dari yang kemarin kita ajarkan. Yang populer yang mana? Yang ini ya, yang lebih populer ya, lebih pendek Pak ya. Ya. Dengan menyebut nama Allah ya, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah ya. Menyerahkan diri hanya kepada Allah. La wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada pula upaya melainkan hanya milik Allah. Yuqalu lahu ya, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, kamu telah diberi petunjuk, kamu sudah mendapatkan petunjuk. Kalau orang sudah membaca itu ya. Wa kufita, kamu telah dicukupi ya. Dapatkan petunjuk, dicukupi. Wa wuqita, dan apa? Kamu dilindungi. Masya Allah ya. Ini pendek doanya, mudah tapi masya Allah manfaatnya besar sekali ya. Kemudian wa tanaha anhu syaiton ya, dan syaitan akan pergi darinya, menyingkir darinya ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi ya, wan Nasa'i dan Nasa'i wa ghairuhum dan yang lainnya. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadis
hasan. Zada Abu Dawud, ya, Abu Dawud menambahkan, ya, redaksinya fayaqul, ya, dengan apa? Mengatakan yakni asyaitonu li syaitonin akhar. Ya, setan kepada setan yang lain, setan yang satu kepada setan yang lain. Ya, mengatakan apa? Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ya. Bagaimana kamu bisa menggoda, ya, orang yang sudah atau yang sedang dia telah diberi petunjuk, dicukupi, ditolong dan dilindungi oleh Robnya. Ini perkataan sesama setan, gereneng-gerenengnya setan, ya. Ya, kita ambil faedah, ya. Salim menyebutkan, ya. Faedah yang pertama, keutamaan tawakal kepada Allah, serta kewajiban berlindung kepadanya. Ya. Karena apa? Allah Maha Kuat, ya. Allah Maha segalanya. Setan, karena apa? Mohon maaf, setan di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Maka kita berlindung kepada Allah. Maksud nanti juga berlindung dari setan. Ya. Karena apa? Allah Maha Kuat. Ya. Dzul Quwwatil Matin. Ya, yang Maha Kuat. Ya. Kemudian, ya, sesungguhnya tawakal bagaikan benteng yang kokoh. Tawakal itu seperti benteng yang kokoh, yang kuat, gitu. Orang itu menjadi kuat, ya, yang mampu menjaga setiap musim dari tipu daya setan. Setan itu tidak nampak, ghaib. Ya. Maka ketika kita tidak bisa melihat setan, ya, segala tipu dayanya, kita minta pertolongan Allah yang menguasai jagat raya ini, ya. Maka kita membaca apa? Membaca doa ini. Ya. Ini bentuk kepasrahan, ya, dimanapun kita berada. Ya, kalau dulu sudah dijelaskan, Imam Nawawi mengutip hadis tentang doa tawakal sebelum tidur. Maka kita mau pergi, kita bertawakal juga kepada Allah. Kemudian selanjutnya, tidak ada daya dan upaya, ya, bagi seorang hamba dalam menyelesaikan segala urusannya kecuali hanya dari pertolongan dari Allah. Ya. Tidak boleh manusia itu, ya, terlalu pede dengan kecerdasannya, terlalu pede dengan kemampuannya. Ya, ya, kecil ini bisa saya kerjakan. Ya. Maka kita pasrah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Betapa banyak orang, ya, pengen pergi tapi tidak nyampe. Betapa banyak orang menginginkan tapi tidak dia dapatkan. Kenapa? Dia merasa gampang kok, ya kan? Oh, cuman deket, cuman ke situ. Lupa bahasanya Allah lah yang menguasai dirinya. Allah lah yang menguasai segala kondisi. Maka kita pasrahkan kepada Allah. Ya, karena apa? Tidak ada daya dan upaya kecuali memang pertolongan dari Allah. Ini adalah kepasrahan seorang muslim itu. Maka, ya, tawakal itu memang benteng betul, benteng yang kokoh. Akhirnya apa? Orang tuh pergi tenang, ya. Karena apa? Memasrahkan dirinya kepada Allah. Ini juga dalam adkar subah dan masa itu kan doa, diajarkan doa, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Bentuk pasrah. Ya hayyun ya qayyum, dengan rahmatmu nastaghits, kami minta tolong, betul itu, ya, istighosah itu. Ya. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah diriku sendiri. Ya. Wala perbaikilah diriku ini, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Jangan kau serahkan diriku itu untuk mengurus diri.
tapi apa? Uruslah saya ya Allah. Ya. Ini salah satu doa zikir pagi dan petang. Kemudian faedah yang ketiga, ya, penjagaan yang diberikan Allah terhadap orang-orang yang beriman dari gangguan setan. Ya, bersyukur orang-orang yang beriman itu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ya. Dulu kita menyebutkan kisah Nabi SAW ketika hijrah, Allah yang menolong. Ya. Meskipun ya sudah rapi sekali, ya, kerjasama dengan Abu Bakar, ya, dengan pelayannya, tapi ternyata makar orang-orang Quraisy, ya, ternyata mendahului, mengepung terlebih dahulu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sudah secara zahir susah itu, dijaga betul, tapi karena memang ya, orang beriman tawakal kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar. Nabi keluar ya, dengan menaburkan apa? Debu atau pasir itu, akhirnya apa? Nabi keluar. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Maka ini yang harus kita yakini. Allah itu selalu menolong kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Insyaallah. Kalau kita beriman, ya, beramal soleh, mentaati perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Kemudian selanjutnya yang keempat, ketidakmampuan setan dalam menggoda orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ketidakmampuan setan, setan itu tidak mampu ya, menggoda orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa may yudlil wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya, termasuk setan ya, tidak bisa. Dan setan itu kan dhaif ya, setan itu lemah ya, ketika kita yakin kepada Allah ya. Kemudian ya, dan telah dia tanamkan kecintaan terhadap keimanan sehingga ia menjadi perhiasan dalam hatinya. Masya Allah. Orang kalau hatinya, jiwanya itu dihiasi dengan keimanan ya, dengan tauhid ya, penuh keyakinan kepada Allah ya, setan tidak akan mampu untuk menggoda. Karena ya inilah kekuatan iman itu, setan tidak akan mampu itu ya. Dia yakin sekali ya, dengan pertolongan Allah. Kemudian selanjutnya faedah yang kelima, setan itu tolong menolong untuk menyesatkan manusia. Dia tidak sendirian, kerjasama mereka itu ya. Mungkin membentuk organisasi itu, membentuk tim pemenangan itu ya, tim sukses supaya apa? Menang menggoda manusia ya. Maka kita pun berjamaah ya, saling mengingatkan ya, saling berwasiat ya. Kalau sendiri kadang tidak bisa gitu ya. Maka setan pun apa, mereka berkelompok itu bahu membahu satu dengan yang lainnya ya. Di sini kan disebutkan ya, mereka kan saling ya kan, menguatkan itu satu dengan yang lain. Nah, maka jangan kalah sama setan. Nah, kita harus saling mengingatkan sama kita, saling menguatkan, saling memotivasi ya. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kalah sama setan ya. Mereka itu kan berbuat maksiat sebegitunya ya. Yang mereka lakukan itu apa? Itu kan bermaksiat kepada Allah, mencari dosa. Mereka itu semangat ya, bahkan terorganisir ya. Nah, kita yang mencari pahala ya, harus lebih semangat ya, harus lebih gigih ya, bahu membahu ya, untuk menuju surganya Allah ya. Kemudian ya, yang faedah keenam, Syekh Salim menyebutkan disunahkan membaca doa setiap kali keluar dari rumah.
sunnah kita ya keluar dari rumah agar mendapatkan apa? Kebaikan ya, yang terkandung di dalamnya ya. Jadi disebutkan ya, Hudita, Kufita, wa Wukita ya. Engkau diberi petunjuk, engkau dicukupi, engkau dilindungi. Kita tidak pernah tahu Pak di luar itu ya. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita tahu ya. Orang ya, tersesat ya, tidak tahu kita. Salah jalan ya. Atau mungkin kehabisan bekal di luar sana kan ya, kita tidak tahu. Allah akan cukupi itu dan Allah akan melindungi. Apalagi sekarang musim hujan ya. Banyak ya, jalan itu kan ya, lebih rawan Pak, licin ya. Kemudian ya, kehujanan masuk angin ya. Kemudian ada petir. Maka semoga kita, semoga Allah lindungi kita itu. Ini hadis yang keberapa? 83. Hadis berikutnya 84. Hadis yang ke-11 ya. Wa an Anasin ya, dari Anas bin Malik juga ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala ya, menuturkan ya, kana akhwani ya, kana dahulu ya, akhwani ya, ada dua orang yang bersaudara ala ahdin Nabi ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas yang menceritakan dulu pas zaman Nabi itu ada dua orang yang bersaudara. Wa kana ahaduma ya, yang satu ya, salah seorang di antaranya ya'ti an-nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal akhar yahtarifu, sedangkan yang lain atau yang satunya ya itu yahtarif ya, artinya yahtarif ini mencari penghasilan ya, dan berupaya keras mencari rizki, itu namanya yahtarif. Ini lafaz di sini yang disebutkan ya, Salim ini dimaksudkan yahtarif adalah mencari penghasilan dan berusaha keras untuk mencari rizki ya. Fasyakal muhtarifu ya, syaka itu artinya mengadu ya. Syaka mengadukan, bahasa kita wadul atau lapor ya, kepada Nabi SAW mengenai apa? Saudaranya yang tidak mau berusaha ya. Fasyakal muhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bihi ya, kemungkinan ya bisa jadi ya, barangkali kamu diberi rizki karena dia. Kenapa? Karena saudaramu itu ya. Ambil faedah. Satu, siapa saja ya yang fokus dalam menuntut ilmu ya, dia ya, serius dalam menuntut ilmu serta untuk memahami hukum-hukum agama ya, demi menjaga syariat Allah. Menuntut ilmu serius ya, untuk memahami agamanya. Tujuannya apa? Untuk menjaga syariat Allah. Salah satu tujuan orang menuntut ilmu itu ya, untuk menjaga syariat Allah ya. Siapa kalau bukan para penuntut ilmu yang menjaga syariat Allah ini? Siapa yang tahu tentang baik dan buruk? Siapa yang tahu tentang halal dan haram? Kalau bukan thalibul ilmi, kalau bukan para penuntut ilmu. Maka orang penuntut ilmu itu adalah orang yang menjaga syariat Allah. Maka apa? Allah akan menyediakan untuknya
orang yang akan mengurus urusannya dan mencukupi kebutuhannya. Maka Allah akan menyediakan untuknya, ya. Allah akan memfasilitasi, entah lewat apa saja atau lewat siapa saja, ya, bagi orang yang mengurus urusannya, orang yang akan mengurus urusannya dan mencukupi kebutuhannya. Saya yakin bagi para penuntut ilmu itu, ya, penuntut ilmu, ya, tenang saja, ya. Tidak akan kekurangan kita yang namanya kebutuhan materi itu, tidak akan kebutuhan. Meskipun Pak, secara zahir, ya, ada orang bekerja itu seharian, ada orang yang sebagian waktunya untuk menuntut ilmu, kan berkurang waktu bekerjanya kan. Tapi Allah akan cukupi itu orang-orang yang menuntut ilmu itu. Kenapa? Dia menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Jangan pernah khawatir. Kalau sekedar bisa hidup, pasti hidup, insya Allah Pak. Insya Allah hidup itu. Tidak akan ada orang mati di pesantren itu, tidak ada itu. Kelaparan itu tidak ada. Orang yang menuntut ilmu itu, ya. Insya Allah. Enak sekali. Ini yang terasa sekali memang di pesantren itu menuntut ilmu itu, ya. Enak sekali. Nikmat sekali loh. Ngelih terus. Paling nikmat itu kan lapar tuh. Nikmat sekali, apapun makanan habis itu Pak. Di rumah itu, waduh, udah nggak ada yang mau makan, bawa ke pondok, laris manis itu. Masya Allah. Apa aja itulah kehidupan santri itu. Ada aja makanan itu. Kemudian faedah selanjutnya, anjuran menolong orang yang berilmu dan orang-orang yang berupaya menuntut ilmu, ya. Anjuran menolong orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berupaya menuntut ilmu. Nah, Darda itu berpesan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun ar-rabi. Jadilah seorang alim atau orang yang berusaha menjadi alim, orang yang berusaha menuntut ilmu, atau mustami. Kalau enggak ya jadilah pendengar yang baik. Jangan jadi yang keempat, fatahlah, kamu akan sesat. Yang keempat itu apa? Yang enggak ngapa-ngapain. Alim itu golek ngilmu orang, ngrungokke apa meneh. Akhirnya apa? Sesat dia. Tidak mau dengarkan pengajian. Akhirnya apa? Sesat. Maka ini dianjurkan untuk menolong orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang menuntut ilmu, ya, dengan segala kemampuannya, apapun yang dia mampu. Menolong orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berupaya menuntut ilmu. Karena mereka itulah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang menjaga agama Allah, ya. Maka sampai ada yang berpendapat, makanya orang-orang Mesir itu Pak, mereka lebih percaya kepada mahasiswa itu daripada orang-orang fakir sana itu, ya. Kenapa? Mereka beranggapan ini membantu para penuntut ilmu. Ya, sama-sama membantu, tapi porsinya diberikan lebih banyak kepada para mahasiswa. Karena inilah mereka itu orang-orang yang menjaga agama Allah, dan mereka ini di sini sedang menimba ilmu. Nanti mereka pulang ke negaranya untuk menyampaikan ilmu. Nah, itu. Maka orang baik sekali orang-orang itu kepada para penuntut ilmu itu. Padahal belum alim itu, belum alim, baru penuntut ilmu. Masya Allah. Karena pahalanya besar sekali, karena dia akan menyampaikan syariat Allah. Kemudian selanjutnya, ini ya nanti Nabi SAW bersabda, ya,
Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama dia menolong siapa? Saudaranya. Masuk. Nanti Allah akan ya, timbal baliknya seperti itu. Siapa menolong Allah akan menolong. Ya, Masya Allah. Siapa menghilangkan kesusahan, Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia ya. Dan di akhirat dari kiamat itu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya seseorang diberi rizki disebabkan orang yang ditanggungnya. Ini dua orang bersaudara ini kan, yang satu kerja keras mencari rizki, yang satu kerja keras menuntut ilmu, datang kepada Nabi. Nabi sampaikan apa? Ya, la'allaka turzaqu bihi. Ya. Barangkali kamu diberi rizki, rizkimu lancar itu karena apa? Saudaramu menuntut ilmu, kamu membiayai dia kan? Dia kan tidak mencari nafkah, maka ketika pulang makan ikut siapa? Ikut kamu. Masya Allah. Ini saya cerita dari wali kelas saya itu, namanya Ustadz Trisno Joyo. Cerita pada kami santri itu, ya, orang tua kami itu ya, mudah sekali rezekinya ketika saya itu masih nyantri, kata beliau itu. Harta rizkinya dimudahkan orang tua itu. Karena apa? Anaknya masih nyantri menuntut ilmu ya. Berusaha ya, mudahkan rizkinya. Tapi kata beliau itu, ketika kami sudah selesai menuntut ilmu ya tidak semudah dulu katanya. Nah, rizki kami itu tidak semudah dulu ketika engkau sedang menuntut ilmu. Maka ya jangan pelit-pelit lah ngasih kepada anak itu. Kasihlah pendidikan yang terbaik. Kadang orang kan, waduh orang piye bayarnya itu? Insya Allah hitung-hitung matematis, insya Allah cukup lah ya, bismillah, Allah akan berikan jalan itu ya. Karena anak kita menuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i ya, Allah akan mudahkan rezeki kita ya, jangan pernah ya, menganggap sepele gitu ya. Allah membantu ini disebabkan karena ada orang yang ditanggungnya, apalagi orang itu sedang menuntut ilmu. Maka ini semangat sekali orang-orang yang memberi ke tempat apa panti asuhan itu ya. Semangat motivasinya. Kemudian ya, faedah yang keempat, boleh mengeluhkan suatu hal kepada penanggung jawab masalah. Dalam hal ini siapa? Pemimpin atau penguasa kaum muslimin ya, menyampaikan ya apa kalau kesahnya, masalahnya ya, karena dia meyakini bahwasanya ya, karena memang Nabi sebagai kepala negara ya, mencari solusi. Ini solusinya bagaimana? Dapat nasihat ya, alhamdulillah dapat petunjuk ya. Tidak usah khawatir ya, kamu bekerja keras itu ya, itu bisa jadi karena apa? Saudaramu menuntut ilmu ya. Bolehnya mengeluh kepada ya pemimpin. Ngeluh itu jangan di sosmed ya, dibully ya, hati-hati ya. Malah dimanfaatkan orang nanti ya. Faedah yang kelima, pengagungan terhadap urusan agama ya, pengagungan terhadap urusan agama harus lebih sering diterapkan ya, harus lebih sering diterapkan daripada pengagungan terhadap urusan dunia. Jadi mengutamakan urusan akhirat, urusan agama daripada urusan dunia. Ini akhirat penting, dunia penting ya.
Ini sama-sama penting, ya. Tapi prioritas yang mana? Ya. Boleh kita mencari nafkah boleh, tapi jangan lupakan ada namanya ilmu itu fardu ain, ya kan? Ada ilmu itu fardu ain. Ya. Atau dalam taklim itu namanya ilmu hal, ya kan? Ilmu yang mendesak. Yang fardu ain apa? Tentang akidah itu wajib, ya. Kita ma'rifatul abdi rabbahu itu seorang hamba mengetahui, ya, siapa Robnya, ya. Jangan sampai salah menyembah apa saja yang dilarang, ya kan? Nah, itu kan wajib hukumnya. Maka ini penting belajar tauhid. Kemudian kita sholat tiap hari. Nah, berarti ilmu tentang sholat wajib, menuntut ilmu tentang sholat itu wajib. Ilmu tentang wudu wajib, itu fardu ain. Ya. Hidup itu perlu sabar enggak? Ya kan? Wah, penuh dengan kesabaran, Pak. Maka ilmu tentang sabar wajib. Alhamdulillah sudah kita lewati, ya. Nah, itu jangan sampai lupa karena apa? Ngurusi dunia. Jangan sampai. Ya, maka harus betul porsi untuk menuntut ilmu itu. Ini saya sering ulangi. Ya, ini bukan waktu sisa, tetapi memang prioritas orang menuntut ilmu itu, apalagi ilmu syar'i. Diusahakan betul memang, ya. Saya harus ngaji, ya kan? Karena kebutuhan seorang itu terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan. Kalau makan sehari 3 kali, ilmu setiap saat kita perlu ilmu. Bahkan makan pun perlu ilmu, kan? Mencari harta pun perlu ilmu. Ya, prioritas betul orang menuntut ilmu itu. Ya. Tapi ada orang tuh yang santai saja, kan? Yang penting wis iso Rabbi firli wali daya. Ya, nah, wis nak, ya kan? Wis iso to, nah, sang rampung. Iqra 6 wis katam wis. Ya to. Ngopo aja wis katam Iqra 6 ya. Terus pelajari, kan? Tajwidnya, ya, dan sampai salah-salah. Kemudian maknanya, ya, tafsirnya, ya, jangan pernah berhenti, ya. Menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, 5 6 nih. 6 ya. Sepatutnya, seyogyanya, ya, thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu mencari rizki dari hasil keringat sendiri. Meskipun, Pak, ya, di sini itu kan dia itu, ya, dinafkahi, ya, diberi, tetapi tetap juga dia harus berusaha, ya, berusaha sendiri, ya. Cukup atau tidak cukup, ya, dia tetap berusaha. Kenapa? Tetap saja tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan memanfaatkan kesempatan, ya kan? Tetap dia harus berusaha, ya, dengan segala kemampuannya. Artinya apa? Jangan selalu dia itu menjadi beban orang lain, ya. Ya, kalaupun menjadi beban, ya, orang ngebotnya banget lah. Masa pokok, ya kan? Nah, ya, artinya apa? Bantu mungkin bisa, ya. Saya bisa sekian, dibantu separuhnya, ya, sekian, ya. Jangan semuanya pokok, ya, membebani orang lain, apalagi orang lain itu ada keluarganya, ya. Tapi tetap dia berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha sedapatnya, ya, biar tidak menjadi beban, ya. Sekali lagi, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Alhamdulillah. Selesai hadis yang ke berapa tadi? 11 ya. Masih cukup waktu. Kita lanjut. Istiqomah. Ini bab yang ke-8.
Jadi 265 bab. Kita sudah menyelesaikan 7 bab ya. 265 bab. Baru nyampe bab 8. Masih panjang ya. Sampai mati ya ilmu. Istiqomah. Ya, di sini sebutkan Ibnu Rajab ya mendefinisikan, ya menjelaskan apa itu istiqomah. Istiqomah itu kata Ibnu Rajab ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, dikutip oleh Syekh Salim ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Jadi, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Itu istiqomah, menempuh jalan yang lurus tanpa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri ya. Tidak belok kanan dan belok kiri. Yang demikian itu mencakup ketaatan secara menyeluruh. Mencakup ketaatan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. Serta meninggalkan apa? Segala bentuk larangan. Ya, tadi saya ulangi, Rajab mengatakan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, ya, yaitu agama yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu maksudnya apa? Agama yang lurus, tanpa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, ya. Dan yang mencakup apa? Ketaatan secara menyeluruh, baik zahir, baik lahir maupun batin, serta meninggalkan segala bentuk larangan ya. Kemudian Imam Nawawi mengutip ya, firman Allah, fastaqim kama umirta, maka tetap istiqomahlah kamu wahai Muhammad ya, di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu ya. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau tetap teguh, tetap kokoh, ya, selalu istiqomah. Ya. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ya. Bagaimana sudah dijelaskan kepadamu. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah kepada Rasulullah artinya apa? Perintah juga kepada umatnya. Kita diminta untuk istiqomah. Ya. Syekhul Islam itu mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqomah. Ya. A'dhamul karamah, ya. Karamah tertinggi itu, Pak. Karamah teragung itu apa? Orang istiqomah. Ya. Jadi orang istiqomah. Maka orang yang taat di jalan Allah, ya, orang yang selalu bisa hudul basar itu, yang selalu bisa nahan pandangannya terus menerus, itulah karomah itu. Seperti zaman sekarang itu. Orang yang tidak terjebak sosmed itu, zaman sekarang itu, itulah hebat sekali itu. Naudzubillah itu. Apalagi gatal sekali rasanya jempol ini kalau tidak komentar. Gatal sekali apalagi kalau tidak share itu ya. Masya Allah ya. Itu ya, coba di luar sana itu ya Allah ya kan. Maka inilah berat sekali rasanya istiqomah itu. Berat sekali. Ketika seluruh apa itu calon-calon itu datang ke rumah memberi apa? Kita menolak. Woi, hebat sekali. Ya kan? Kalau ada di video itu berapa tumpuk ratusan itu. Istiqomah ya. Karomah betul itu. Ya, masyaallah ya. Kemudian fastaqimu ilaihi wastaghfiruh ya. Ini lengkapnya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh ya. Katakanlah sesungguhnya saya itu manusia ya seperti kalian,
Hanya saja Allah wahyukan kepadaku bahasanya tidak ada ilah, nama ilahukum la, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, sesembahanmu adalah sesembahan yang satu. Fastaqimu ilaih, karena itu tetaplah istiqomahlah kamu dalam beribadah kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohonlah ampunan kepadanya. Kadang Pak, orang namanya orang taat itu kadang lalai. Orang taat itu kadang lalai, ya. Tidak bisa kadang setiap orang itu taat terus hidupnya. Ada masanya dia khilaf. Maka istighfarlah, wastaghfiruh, untuk menutupi kelalaian kita, untuk menutupi dosa-dosa yang tidak sengaja itu, untuk menutupi kekhilafan ya yang dilakukan oleh manusia. Maka dalam taat ini, ketaatan ini, kita kadang ya ada kalanya, ya, namanya manusia, iman itu yazid wa yanqus, ya, naik dan turun. Maka ketika kita khilaf, berdosa, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, ya. Summastaqamu, kemudian apa? Istiqomah, ya. Apa makna istiqomah? Nah, ini di sini ada, saya tadi baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka yang dimaksud ini orang yang istiqomah itu siapa mereka? Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Apa makna sekutu itu? Menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lain. Jadi orang syirik itu tidak semata-mata nyembah berhala, tidak semata-mata menyembah nabi, tidak, tetapi dia menyembah Allah. Bisa jadi dia itu syirik karena apa? Ada perantara untuk menuju Allah, ya, perantara kuburan, ya, perantara pohon besar, ya kan? Nah, itu namanya syirik. Namanya kata syaraka, bersarikat, kan? Bersama, ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa? Istiqomah ala ada'i faraidhihi. Itu apa? Ketika menjalankan kewajiban. Istiqomah dalam menjalankan kewajiban. Ya. Kemudian mereka yang istiqomah itu adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban. Maka ya, nanti Ibnu Katsir mengartikan ini apa? Akhlisu al-amal lillah, ya, ikhlaskanlah dalam beramal itu hanya kepada Allah. Itulah sumastaqamu, maknanya akhlisu al-amal lillah, ikhlaskanlah dalam beramal itu hanya kepada Allah. Wa amilu bi taatillah, dan beramallah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ala ma syara'a lahum, atas apa yang telah Allah syariatkan kepada mereka. Ini makna perintah untuk istiqomah di sini itu ya apa? Ikhlas dalam ya beramal hanya kepada Allah, ya. Kemudian taat kepada Allah dan dalam menjalankan syariat Allah, ya. Maka Hasan Al-Basri itu, ini masih dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau berdoa, Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqomah. Itu doa siapa? Hasan Al-Basri. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allahumma anta rabbana, ya Allah engkau adalah Rabb kami, farzuqna al-istiqomah, karuniakanlah kepada kami istiqomah. Maka kita minta Pak istiqomah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia betul istiqomah, ya. Supaya taat terus, ya. Kita berharap betul Pak, jamaah kita sholat berjamaah istiqomah Pak, 5 waktu, ya. Terus infak, semoga kita infak bisa istiqomah. Ketika kita ngaji semoga bisa istiqomah. Masya Allah. Kita selesaikan satu tafsir nih. Tatanazzalu alaihimul malaikah.
Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya dengan berkata apa? Ini yakni indal maut qailin, ya, yaitu ketika apa? Maut itu datang, ketika apa? Orang itu menjelang wafatnya. Jadi dalam tafsir disebut al-ihtidhar. Mas Sa'di menyebutkan ketika ihtidhar, ketika ajal itu sudah dekat, maka malaikat mengatakan apa? Qailin alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, alla takhafu maknanya apa? Ai mimma tataqaddamuna alaihi minal amri min amril akhirah. Tidak usah kamu takut. Apa? Tidak usah kamu takut yang akan kamu hadapi dari perkara-perkara akhirat. Ya. Tidak usah takut kamu menghadapi kematian. Tidak usah takut kamu menghadapi alam barzah. Tidak usah takut kamu menghadapi mahsyar. Tidak usah takut kamu menghadapi akhirat. Kenapa? Orangnya ini istiqomah, penuh ketaatan dalam hidupnya. Wala tahzanu, ya, ai ala ma halaftumuhu min amri dunya min waladin wa ahlin wa malin wa dainin fa inna nakhlufukum fi. Ya. Tidak usah bersedih, ya, apa-apa yang kamu tinggalkan di dunia ini. Ya. Nah, orang mati kan, orang mau mati itu khawatir, Pak. Mikir, ya, piye bojoku, piye anakku, piye omahku, utangku bisa. Ya, maka apa malaikat wala tahzanu, tidak usah khawatir. Ya, perkara-perkara dunia yang kamu tinggalkan itu, anak, istri, keluarga, harta, hutang pun nanti malaikat yang akan mengurus. Bagi siapa? Orang yang istiqomah. Wis ben utang itu urus malaikat, tak rajin ngaji. Tapi jangan gitu, tetap berusaha untuk membayar hutang. Nah, kalau hutang itu kan dibawa sampai akhirat. Tapi karena kita istiqomah, alhamdulillah mungkin anak kita diberi kemampuan, diberi Allah rizki untuk membayar hutang, ya kan? Harta kita cukup untuk membayar hutang. Ada yang bayarkan, Pak. Bisa jadi yang dihutangi, ya wis tak ikhlas gitu. Alhamdulillah. Wa abshiru, ya, bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Fa yubashshirunahum bi dhihabish syarri wa husulil khair. Maka kabarkanlah gembira kepada mereka dengan hilangnya keburukan dan apa akan mendapatkan kebaikan. Itu apa? Surga. Keburukannya dihilangkan dan akan mendapatkan hanya yang baik-baik saja. Itulah surga, ya. Allati kuntum tu'adun, ya, yang telah dijanjikan, surga yang telah dijanjikan kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Satu ayat Bu. Insyaallah pertemuan berikutnya, Pak. Masih. Oh ya, ada 2 ayat lagi. Alhamdulillah. Ngapunten, tutup mohon Pak, saya mau janjian sama teman-teman, ada tanya jawab ya. Ngapunten. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.